Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bertemu di acara seminar mahasiswa atas nama Ellen Hendra Putra Wasesa, NIM 181101008 dari Teknik Geologi. Mas Ellen ini mengambil tema tentang pemetaan air tanah yang lokasinya ada di Nanggulan, Kulon Progo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Dina Tania yang sudah bersusah payah untuk bergabung. Makanya saya bingung kok pakai kode. Kemudian saya cek Mbak Oki ada? Hadir, Pak. Mas Martin hadir, Pak. Hadir, Pak. Mas Rifan hadir, Pak. Oke. Dan yang lain nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh menanyakan atau memberi saran. Oke, Mas Ellen. Sudah Baik, Pak. Siap dengan presentasinya? Ya, apa suara saya sudah terdengar? Oh, sudah. Oh, terima kasih. Tapi sebelumnya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran seminar pagi ini. Berdoa, saya persilakan. Oke, cukup. Mas Ellen, nanti silakan presentasi sekitar 15 menit. Kalau bisa kurang, tampilkan yang penting saja, metode atau hasilnya terutama, dan disimpulkan nanti seperti apa. Baik, Pak. Oke, gitu ya. Nanti baru mahasiswa 1, mahasiswa 2, saya kasih kesempatan audiens, baru Bu Dina Tania yang sudah berhasil Oke, mungkin itu silakan bisa presentasi, waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Septian Vienastra, SSI MM. Yang terhormat Ibu Dina Tania, STMT, serta rekan audiens sekalian. Perkenalkan, saya Ellen Hendra Putra Wasesa, NIM 181101008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar saya yang berjudul Penentuan Jenis Sungai Sudu berdasarkan pemetaan air tanah di Desa Tanjung Harjo dan sekitarnya, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk outlet pembahasan itu ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan ada latar belakang. Daerah penelitian berada di Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana terdapati sungai Sudu dengan keadaan air yang dikontrol oleh curah hujan yang dapat mempengaruhi jumlah suplai air tanah pada pemukiman, khususnya di sekitar sungai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemetaan air tanah untuk mengetahui penyebaran air tanah serta identifikasi jenis sungai pada daerah penelitian tersebut, guna mengetahui apakah sungai tersebut itu disuplai air tanah atau justru sungai yang menyuplai air tanah, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman untuk pengaruh dari kuantitas air tanah dan dapat menentukan di mana titik dari sumber pencemaran berdasarkan jenis sungai pada daerah penelitian tersebut. Maksud penelitian ini adalah untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah didapat di perkuliahan yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam lingkungan kerja guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti, serta untuk memenuhi persyaratan akademik tingkat sarjana S1 pada jurusan Teknik Geologi
Fakultas Teknologi Mineral Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jenis sungai Sudo berdasarkan peta kontur air tanah dan arah aliran di Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggolan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat disajikan data acuan dalam permasalahan air tanah lainnya. Untuk batasan masalah sendiri itu berupa kajian geohidrologi, pemetaan air tanah di lokasi sekitar Sungai Sudo guna untuk menentukan arah aliran dari penyebaran air tanah pada lokasi penelitian, untuk identifikasi jenis sungai di Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggolan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkaitan dengan kondisi air tanah serta geomorfologi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk geologi regionalnya itu daerah penelitian terletak di formasi Kebubutak, endapan vulkanik Merapi Muda, dan endapan Koluvium. Air tanah memiliki sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan melalui sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase, atau dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Menurut Robert J. Godati tahun 1996, pemetaan air tanah ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dinamika perubahan ketinggian air tanah di tiap titik yang berbeda, di mana hasil analisis pemetaan air tanah ini kemudian digunakan untuk mengkaji pola aliran air tanah untuk mengetahui wilayah yang potensial menyimpan cadangan air tanah. Untuk jenis sungai itu ada dua. Yang pertama jenis sungai influen atau yang menyuplai air tanah. Yang kedua ada sungai efluen yang disuplai air tanah. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Bisa dilihat dari bagian itu ada studi pustaka, seperti data primer berupa pengukuran kedalaman sumur, pengukuran ketinggian sungai, pengamatan geologi, pengamatan geomorfologi. Lalu data sekunder meliputi peta RBI lembar Imogiri, peta topografi daerah penelitian, serta studi pustaka atau literatur. Kemudian dari data tersebut dilakukan pengolahan data primer dan data sekunder dengan software Global Mapper, ArcGIS, serta surfer dan metode contouring. Hasil dari ini berupa peta lokasi pengukuran MAT dan lokasi pengamatan, peta kontur air tanah dan arah aliran, peta geomorfologi, serta yang terakhir ada kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada hasil pengumpulan data. Daerah penelitian secara administratif berada pada Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggolan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada pada koordinat 07 derajat 45 menit 25 detik LS sampai 7 derajat 46 45 detik LS dan 110 derajat 11 menit 45 detik bujur timur sampai 110 derajat 12 menit 45 detik bujur timur. Lokasi penelitian tersebut kurang lebih berjarak 15 km dari kampus 1 IST Akrin Yogyakarta ke arah barat dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit menggunakan kendaraan roda 2. Selanjutnya ada hasil pengumpulan data. Nah, untuk yang pertama itu ada pengambilan data, di mana pengambilan data ini dilakukan pengukuran tinggi muka air tanah yang dari pengukuran bibir sumur, lalu ada pengukuran tinggi muka air tanah dengan roll meter, dengan meteran yang dimasukkan ke dalam sumur, serta untuk pengambilan data yang kedua itu ada pengambilan data muka air sungai, di mana kita melakukan pengukuran di tepian sungai atau bisa juga di jembatan untuk sebagai perbandingan antara data tinggi muka air tanah dan
data muka air sungai nanti. Jadi hasil pengumpulan data tersebut itu kurang lebih ada 17 titik pengukuran sumur, 7 titik muka air sungai, 3 data geomorfologi, dan 7 data litologi. Nah, ini merupakan hasil pengumpulan data. Yang sebelah kiri merupakan data dari FAT-nya, kemudian yang sebelah kanan merupakan data dari muka air sungai. Untuk geomorfologi daerah penelitian, untuk geomorfologi daerah penelitian itu terdapat 3 jenis geomorfologi. Itu ada F1 atau dataran aluvial, lalu F2 dasar sungai, dan kemudian ada D1 perbukitan terkikis. Selanjutnya ada geohidrologi dan muka air sungai. Bukti kuat Sungai Sudu effluent dan influent. Yang pertama itu elevasi sungai 106,15 sampai 64,84 mdpl dari barat laut sampai tenggara. Yang kedua, kontur air tanah tertinggi sampai terendah itu 127,93 sampai 81,58 mdpl. Lalu arah aliran cenderung menuju ke sungai atau mengikuti topografi, dan sisi barat laut menunjukkan adanya arah aliran yang menuju ke perbukitan. Lalu yang terakhir, keberadaan Sungai Sudu yang tidak pernah kering atau sungai periodik. Untuk kesimpulan, didapatkan satuan geomorfologi fluvial F1, F2, dan denidasional D1. Didapati litologi berupa breksi andesit, batu pasir, dan endapan campuran. Arah aliran pada peta kontur dan aliran air tanah cenderung menuju ke sungai atau mengikuti topografi, dan sisi barat laut menunjukkan adanya arah aliran yang menuju ke perbukitan. Sehingga dapat disimpulkan Sungai Sudu pada daerah penelitian ini memiliki jenis sungai effluent dan influent. Untuk syarat, pemetaan air tanah pada daerah Tanjung Harjo dan sekitarnya diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memperluas daerah penelitian dengan metode-metode yang lebih terbarukan seperti geolistrik, geofisika, serta kedetailan data yang bersangkutan dengan judul penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik untuk kedepannya dilakukan penelitian secara berkala, yaitu dengan musim yang berbeda tentunya, untuk mengetahui kondisi air tanah dan sungai pada daerah penelitian tersebut. Mas Ellen Hendra masih bisa connect? Masih Pak, sebentar Pak, saya tampilkan PPT-nya lagi Pak. Saya sudah sampai saran tadi itu ya? Iya. Kayaknya sudah aja. Kan setelah itu pustaka kan, langsung aja mungkin Bapak gimana? Ya. Udah tau Mas, itu isinya semua? Sudah Pak, sudah. Tinggal pustaka kan paling ya. Ya oke, dianggap sudah saya. Jadi pada laf lagi. Ya terima kasih Mas Ellen Hendra sudah presentasi menunjukkan isinya. Saya langsung ke mahasiswa pemula 1, Mbak Okita. Di lab kamu? Ya. Di kos Pak ini Pak. Oh di kos lagi. Backgroundnya memang sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi terima kasih atas waktunya juga untuk Pak Septian dan Ibu Dina. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Erlen sudah menyelesaikan minatnya. Mungkin ada beberapa saran terkait peta dan naskahnya. Untuk yang peta, terutama di peta lokasi pengukuran MAT dan lintasan, yaitu keterangan litologi, penulisan kata kedua nama litologi diawali huruf kecil. Jadi kayak misalkan breksi andesit, di bagian andesit A-nya nggak usah, agak perlu kapital, jadi diganti huruf kecil saja. Kemudian angka div yang di peta bisa diperbesar karena agak terlalu kekecilan kalau di print. Kemudian di koordinat masih ejaan Inggris, itu masih pakai E dan S, mungkin nanti bisa diganti jadi BT dan LS.
Kemudian ada buletan di lokasi pengamatan, warnanya bisa diganti putih, jangan transparan, agar nomor LP-nya bisa terlihat lebih jelas. Kemudian di peta geomorfo dan peta kontur, untuk sarannya sama, masih di koordinat yang masih pakai ejaan Inggris, sama satu lagi, untuk arah sayatan penampangnya terbalik, nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk saran di naskahnya, masih ada kutipan yang masih belum masuk ke daftar pustaka. Kemudian masih ada istilah asing yang belum cetak miring. Di daftar pustaka, di daftar isi juga masih ada yang belum sesuai untuk isi halamannya beberapa. Dan nomor halaman masih banyak yang belum menggunakan format Times New Roman. Dan untuk penulisan koordinat, di bagian pembahasan masih ada yang belum ada keterangan LS atau BT-nya. Mungkin itu untuk saran di naskahnya. Dan pertanyaannya, saya ingin menanyakan kepada saudara, pengambilan data yang saudara lakukan itu diambil di musim apa? Dan seberapa besar pengaruh musim terhadap penelitian saudara? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir, mungkin bisa dijelaskan faktor yang mempengaruhi sehingga satu sungai itu bisa mempunyai dua jenis sungai yang berbeda seperti apa gitu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ovita. Silakan ditanggapi dan dijawab Ellen Indra. Baik, terima kasih atas koreksi dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama itu pengambilan data dilakukan pada musim apa ya, Saudari Ovita, dan pengaruhnya musim untuk penelitian itu apa ya? Betul? Ya, betul. Untuk pengambilan data penelitian ini dilakukan pada musim kemarau, di mana musim itu merupakan musim di pergantian musim kemarau ke musim penghujan. Jadi dominan kemarau, cuma ada beberapa waktu yang memang diselingi dengan waktu hujan turun begitu. Nah, untuk pengaruh musim itu sebenarnya cukup berpengaruh ya, karena pemetaan air tanah itu kan kita melakukan pengukuran. Jadi di mana musim penghujan dan musim kemarau itu jumlah suplai air tanahnya itu tentu berbeda. Jadi memang musim itu sangat berpengaruh dalam pemetaan air tanah ini. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Saudari Ovita. Apa sudah cukup atau bagaimana untuk pertanyaan pertama? Atau mungkin kalau bisa dipersentasekan kayak dari 1 sampai 100 berapa persen gitu untuk pengaruh musim di penelitian ini? Untuk pengaruh musim, kalau menurut pandangan pribadi saya mungkin ya 70% cukup berpengaruh ya untuk pengaruh musim dalam penelitian ini. Soalnya kan dalam pengukuran tinggi muka air tanah itu juga nantinya akan memengaruhi elevasi muka air tanah tersebut untuk dijadikan peta MAT-nya, Mbak. Jadi seperti itu. Ada sedikit tambahan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada kemungkinan kalau misal di musim penghujan, apakah jenis sungainya akan kayak berubah atau seperti apa? Apakah ada kemungkinan seperti itu atau tidak ya? Nah, untuk kemungkinan jenis sungai itu bisa berubah karena pergantian musim ya. Itu ya sebenarnya tidak bisa menunjukkan perubahan seperti itu kalau
untuk penentuan jenis sungainya, karena tapi bisa menjadikan suatu ciri di mana jenis sungai itu bisa dipengaruhi oleh musim, di mana misal sungai musiman atau sungai periodik itu kan, kalau sungai musiman itu sungai yang tidak ada airnya di musim kemarau ya, atau mungkin airnya itu sangat sedikit gitu. Sedangkan sungai periodik itu sungai yang mengalir sepanjang tahun, di mana memang aliran sungai itu selalu ada. Jadi dari musim dari musim itu ya bisa menunjukkan pengaruh untuk jenis sungainya tersebut, Mbak. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pandangannya. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan kedua aja. Faktor yang berpengaruh faktor yang mempengaruhi sehingga satu sungai mempunyai dua jenis yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk faktor yang berpengaruh itu sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya tinggi muka air tanah, di mana pada lokasi penelitian itu memiliki beberapa titik pengukuran ya. Dari titik pengukuran tersebut itu memiliki elevasi yang berbeda. Jadi itu sebagai acuan juga mengapa itu terjadi. Dan faktor lain, salah satunya itu ada faktor dari litologi, berupa porositas batuannya, permeabilitasnya bagaimana, itu juga bisa memengaruhi untuk hal itu. Ini seperti itu, Mbak. Oh ya, jadi tadi litologi, elevasi, dan apa lagi? Litologi dan elevasi tinggi muka air tanah intinya ya. Paling utama itu lebih ke tinggi muka air tanahnya, Mbak. Karena itu sangat berpengaruh. Ya, silahkan Don. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya udah cukup seperti itu, Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Septian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah yakin, Pak? Oke. Yakin nggak? Belum yakin? Yakin, Pak. Yakin terjawab apa yakin belum terjawab? Yakin, Pak, sudah terjawab. Oke. Kamu jawabnya kok ragu-ragu, Mas Ellen Hendra. Sebenarnya kamu bisa menyimpulkan ada influence sama effluent itu dari mana?